Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat datang. Saya Elina Sid yang akan memandu bincang-bincang kita pada kali ini. Nah, kita tentu mengenal masjid sebagai sebuah bangunan tempat di mana umat muslim menjalankan kewajibannya sholat 5 waktu, mulai dari sholat subuh sampai sholat isya, maupun ibadah-ibadah sholat sunnah. Namun, mungkin dari kita semua belum sepenuhnya tahu bahwa Rasulullah SAW memanfaatkan masjid dalam berbagai macam keperluan. Pada intinya menggunakan masjid sebagai sarana aktivitas umat muslim. Karena itu seringkali kita melihat masjid ini ramai pada waktu sholat ataupun pada waktu momen-momen tertentu saja. Apa saja sih fungsi masjid itu sebenarnya? Dan bagaimana pengelolaan masjid yang optimal? Termasuk apa relevansinya dengan pembinaan keluarga bagi umat muslim? Bersama kita telah hadir Ustadz Nur Murdan, MHIT, dosen Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, yang akan mengkaji topik pada hari ini, mengkaji fungsi masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Ya baik, apa kabar untuk hari ini Ustadz? Alhamdulillah, sehat, secerah dengan suasana sore hari ini. Sebelum mengkaji masjid lebih dalam Ustadz, bisa diuraikan terlebih dahulu Ustadz, bagaimana masjid ini dari aspek historis atau sejarahnya Ustadz? Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membahas tentang peran dan fungsi masjid, ada baiknya kita dahului dengan pembahasan kata masjid sendiri dari aspek terminologinya, yaitu dari aspek etimologi, arti kebahasaan, dan arti secara istilah. Jadi Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa kata masjid itu berasal dari padanan kata dari kata sajada yasjudu, yang memang kata ini juga disebutkan dalam Al-Quran baik sebagai kata pekerjaan ataupun kata bendanya sendiri, sajadah yasjudu. Sajadah yasjudu yang kita pahami artinya sujud, kemudian masjid ini adalah perubahan kata dari sajadah yasjudu yang bentuk dalam ilmu shorof itu adalah bentuk ismul makan. Sajadah yasjudu sajidan wa sajidun wadaka masjudun usjud la tasjud masjidun misjadun, yang artinya tempat untuk bersujud. Adapun untuk secara istilah, beliau menyatakan bahwa masjid adalah tempat di mana di dalamnya itu ditinggikan asma Allah, kemudian di dalamnya juga ditegakkan beribadah kepada Allah, di mana orang-orang dalamnya itu mensucikan nama Allah dan menyemarakan dalam hal untuk meninggikan syiar Islam ataupun syiar agama Islam tadi. Dalam hal ini Yusuf Al-Qaradawi merujuk pada surah An-Nur ayat surah An-Nur ayat 37 dan ayat 38 yang menyebutkan bahwasanya masjid itu juga disebutkan dalam Al-Quran sebagai buyutullah atau rumah-rumah Allah, ya. Sehingga fungsinya menurut beliau masjid pada hakikatnya adalah tempat di mana para jamaah itu menyebutkan atau meninggikan asma Allah, mensucikan nama Allah, bahkan pada prakteknya itu dipakai untuk beribadah, dalam hal ini sholat dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma sekedar sholat saja ya, tapi berzikir dan lain sebagainya itu juga digunakan masjid tadi. Nah, selanjutnya histori tentang masjid ini juga sebenarnya saya dalam sepanjang pembacaan kami, jika mengatakan masjid itu adalah masjid yang pertama adalah Masjid Kuba, itu sebenarnya adalah pemahaman yang menurut pembacaan kami mungkin masih agak kurang tepat. Tapi kalau misalnya kita mengatakan masjid yang pertama kali dibangun atau didirikan oleh Rasulullah, betul, itu adalah Masjid Kuba. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra yang menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata masjid untuk Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
Masjidil Haram kan ada sebelum Rasulullah ada lahir, sudah ada namanya Masjidil Haram. Apalagi masjid yang paling tertua ini, Masjidil Aqsa, ada di Palestina. Dan Masjid Palestina yang Allah sebutkan di situ kan pada saat itu Rasulullah mengadakan perjalanan Isra dan Mi'raj, yang dimana kita ketahui di Isra Mi'raj inilah syariat tentang sholat mulai diberlakukan. Sehingga secara historis masjid ini sudah Allah sebutkan jauh sebelum Rasulullah SAW. Artinya memang tempat untuk di mana di dalamnya memang dipakai untuk bersujud kepada Allah, meninggikan asma Allah, bertasbih kepada Allah dan lain sebagainya. Nah, kita mulai berangkat saja dari historis syariat Islam ya, tentang fungsi masjid yang secara umum kita dapatkan saat ini. Masjid itu sebagai tempat sholat. Jadi kita mulai saja historis tentang masjid di dalam pemahaman kita sepanjang sejarah Islam ini tersebar, di mana masjid memang di awal fungsinya itu dipergunakan untuk sholat. Jadi diceritakan memang secara historis Rasulullah mengadakan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, mampir di suatu tempat yang disebut dengan nama Quba, bermalam selama 4 hari, dan di dalam masa bermalamnya 4 hari itu Rasulullah membangun sebuah tempat yang sangat sederhana, ya, sangat sederhana, hanya dipasangkan tiang dan pelepah kurma. Kemudian di tempat itulah Rasulullah melaksanakan sholat 5 waktu itu. Terus bagaimana gambaran masjid pada saat itu, Ustaz? Apakah memang bentuk bangunannya masih sama seperti apa yang kita kenal sekarang, atau bagaimana, Ustaz? Jadi sebagaimana saya sampaikan sebelumnya ya, jadi masjid sendiri pun sepanjang pembacaan saya atau pembacaan kami itu memang sudah Allah memang sebutkan itu sebelum Rasulullah membangun masjid di Kuba. Contoh yang saya ambil rujuk tadi ada surah Al-Isra tadi, Masjidil Haram itu Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai masjid. Masjidil Aqsa yang ada di Palestina yang sudah ada sebelum Rasulullah itu juga Allah menyebutkan sebagai masjid. Maka kalau misalnya kita mengatakan bagaimana bentuknya, Rasulullah membangun masjid sesederhana, sesimpel di mana ia tempat untuk bersujud. Namun ketika Rasulullah menempati Madinah dan menjadikan Madinah sebagai pusat dakwah Rasulullah untuk menyebarkan ajaran tauhid Islam, tapi bukan ajaran yang baru ya, tapi ajaran tauhid untuk kembali kepada ajaran menegakkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah membuat atau menjadikan masjid yang di masa itu sebagai sentra kegiatan umat Islam atau sentra dakwah umat Islam, di mana Rasulullah apabila mengadakan kegiatan semisal menyampaikan dan menjelaskan tentang wahyu, Rasulullah biasa menjelaskan di dalam masjid. Kemudian apabila Rasulullah ingin berkumpul dan bermusyawarah kepada sahabat-sahabat terkait mungkin permasalahan umat, dia lakukan di masjid. Bahkan membicarakan tentang strategi perang, itu Rasulullah juga melaksanakan di masjid yang dibangun ketika selesai hijrah di Madinah, yang dinamakan sebagai Masjid Nabawi. Nah, artinya masjid ini pada awalnya punya banyak fungsi, Ustaz, ya. Mulai dari politik, pertahanan keamanan, mulai dari pendidikan, kegiatan lainnya seperti tempat pembagian zakat, pernikahan gitu. Tapi kita di sisi lain, banyak dari kita pasti rindu dan mau jika masjid sebagai pusat peradaban. Tapi kan sekarang sudah ada sekolah, sudah ada kantor pemerintahan, sudah ada gedung pernikahan gitu. Jadi masjid tinggal sebagai tempat sholat saja atau bagaimana dari tanggapan Ustadz sendiri? Ya, Muhammad Ayub dalam bukunya Manajemen Masjid Petunjuk Praktis bagi para Pengurus Masjid ini menceritakan tentang di awal ya, kita kembali lagi back story lagi tadi, bahwasanya Rasulullah di masa pembangunan umat Islam di Madinah memang sangat kompleks sekali permasalahan yang dihadapi. Semua permasalahan dimunculkan ketika Rasulullah sudah mulai menempati kota Madinah yang awalnya bernama kota Yasrib ya, kota Yasrib kemudian berubah menjadi kota Madinah. Permasalahan umat yang baik dari aspek sosiologi, hukum, pernikahan, politik dan lain sebagainya itu sudah dihadapi dan ada di masa Rasulullah. Dan pada masa itu memang tidak ada tempat
yang mungkin seperti saat ini kita tidak ada semacam aula, gedung pertemuan untuk mengumpulkan umat Islam atau para sahabat dalam suatu forum di tempat yang mungkin dapat menghimpun mereka semuanya, sehingga memang masjid menjadi satu-satunya tempat ketika itu. Nah, di masa konteks saat ini kita sudah banyak menemukan tempat yang memiliki fungsi masing-masing, seperti yang dikatakan tadi, sekolah sudah punya bangunan sendiri sekolah, gitu kan. Gedung untuk nikah sudah ada balai nikah, kemudian untuk dakwah ada lagi tempat mungkin untuk dakwah dan lain sebagainya. Tidak ada salahnya untuk mengembalikan image tentang masjid sebagai sentra kegiatan umat Islam itu di masa saat ini sangat memungkinkan sekali, gitu. Dalam artian ada beberapa usaha yang dilakukan beberapa masjid, contohlah misal Masjid Kapal Munzalan yang ada di Kalimantan, kemudian ada juga Masjid Jogokarya yang ada di Yogyakarta, kemudian Masjid Kurir Langit yang ada di Baru itu secara pribadi kita patut memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mereka, para pengurus masjid tadi, dalam mengembalikan khitah, artinya fungsi yang sudah ada di masa Rasulullah dikembalikan lagi, bagaimana caranya agar umat Islam selalu pusatnya adalah di masjid tadi. Yang menyedihkan adalah ada beberapa cara pandang para pengurus masjid yang disebutkan oleh Muhammad Ayub tadi ini dalam bukunya Manajemen Masjid, Panduan Praktis bagi para pengurus masjid. Ada beberapa cara pandang, tidak sepenuhnya salah, tapi bagi kami juga tidak agak kurang benar juga gitu. Yang mana menganggap bahwasanya masjid itu adalah tempat sakral. Memang betul di surah An-Nur itu menyebutkan bahwasanya masjid itu di tempat di mana di dalamnya ditinggikan asma Allah, tapi meninggikan nama asma Allah ini juga termasuk diantaranya adalah menegakkan syariat atau menegakkan syiar-syiar Islam. Ya, menegakkan syiar-syiar Islam. Di antara menegakkan syiar-syiar Islam ini ya bisa kita lakukan melalui pendidikan, kemudian memberi zakat, bahkan masjid menjadi sentra ekonomi, ya, tapi membuat ekonomi yang bercara pandang Islam gitu. Sehingga pengurus masjid yang tadi ini terkadang mereka menganggap masjid tadi sebagai tempat yang sakral, hanya tempat untuk melaksanakan ritual ibadah saja. Selesai sholat itu dikunci masjidnya. Ini apa bedanya dengan gereja kira-kira seperti itu ya? Betul. Apa bedanya dengan gereja punya orang Kristen, yang mana orang Kristen itu hanya membuka gerejanya hanya di waktu mereka mau beribadah. Sedangkan Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu, gitu. Ini mungkin pemahaman yang mungkin perlu diperbaharui dan kita galakan lagi dan kita semarakan lagi. Apakah ada banyak contohnya masjid mulai disemarakan dengan kegiatan-kegiatan dekat dengan kita pun ada. Dari di awal misalnya masjid di daerah sekitar Majene yang kami teliti dan di sekitar daerah Polowali Mandar kita teliti itu sudah mulai di dalamnya disemarakan pendidikan. Ada TPA gitu kan. Itu kan termasuk syiar Islam dalam hal pendidikan, TPA. Bahkan mulai juga zakat fitrah itu dibayarkan di masjid gitu. Ya mudah-mudahan kita bercita-cita mudah-mudahan masjid juga ada situ Alfamart, Alfamidi gitu kan. Ada Alfamartnya, ada Alfamidinya, apalagi ya, dan lain sebagainya lah, seperti itu. Ya. Oke Ustadz, nah di sini saya mau sedikit spesifik Ustadz membahas pembinaan keluarga berbasis masjid. Nah karena lingkungan sosial terkecil itu kan keluarga. Kira-kira apa yang bisa dilakukan agar masjid memiliki peran dalam pembinaan keluarga sesuai konsep Islam Ustadz? Ya, baik. Betul sekali, dalam artian masjid yang menjadi ruh kita, ya, umat Islam, di mana dia sebagai pertanda akan keislaman kita ketika hati seseorang itu sudah terikat dengan masjid. Nah, pembinaan keluarga itu juga bisa kita mulai dengan membawa anak kita sejak dini itu
mulai mengenal namanya masjid. Masjid. Ya. Betul sekali. Jadi di usia 4 tahun kah atau 5 tahun di mana sudah mulai bisa berjalan atau sudah mulai bisa berkomunikasi ya. Iya. Jangan sampai kita bawa anak yang belum bisa berkomunikasi dengan kita, belum bisa bicara ABCD misalnya, atau masih pakai popo. Jangan juga sih, itu salah kaprah juga sih. Jadi anak yang sudah mendekati masa usia balik gitu ya, mungkin di usia 5 atau 6 tahun, kita sudah mulai mengajarkan dan membiasakan dia untuk mengenal dan mengetahui masjid. Tapi apakah tidak akan jadi problem Ustadz jika anak sekecil itu terkadang ya kalau Ya. di masjid orang tua membawa anaknya, terkadang anak-anak ribut di sekitar masjid. Betul. Nah ini dia Ya. nih permasalahan kita, sehingga ini berawal dari mungkin menurut saya pemahaman yang sempit yang bagi para pengurus masjid yang menyatakan bahwasanya masjid itu tempat sakral, tidak boleh teriak-teriak dalam masjid, Ya, gitu kan, tidak boleh ada orang main-main di dalam masjid, gitu. Tapi anak-anak ini kan mereka tidak punya dosa sebenarnya. Bahkan Ya, Allah menyebutkan mereka adalah wildanul mukhalladun, anak-anak kecil yang suara-suaranya itu selalu menggema di surga. Anak kecil yang bermain-main di surga. Di surga sendiri pun Allah menceritakan ada wildanul mukhalladun, ada anak-anak yang bermain dan berteriak-teriak di surga. Surganya Allah. Iya. Nah, maka di masjid gitu ya, di masjid kalau misalnya anak-anak kita larang untuk datang ke masjid dengan alasan nanti bikin ribut, bikin apa segala macam, karena memang wataknya anak-anak memang seperti itu, ya, watak anak memang bebas segala macam. Kapan lagi kita mau mengenalkan mereka terhadap masjid? Betul. Gitu. Sehingga yang terjadi di masyarakat kita kesulitan untuk mencari masjid yang familiar dengan anak. Akhirnya apa? Anak-anak tidak boleh kita bawa ke masjid di rumah. Main HP lah, nonton TV lah, orang tuanya ke masjid. Mau masuk 7 tahun, masih bikin, akhirnya masuk 7 tahun, masuk 8 tahun karena sering ditinggal ke masjid. Lama-kelamaan dia masuk usia balik. Pada akhirnya dia akan lupa dengan masjidnya sendiri gitu. Akhirnya dia menjadi mengatakan masjid itu enggak, takut ke masjid karena takut dimarahi karena bikin ribut. Orang tua pun sekarang mungkin takut bawa anaknya. Jadi kapan orang tua mau mengajarkan tentang masjid, tentang sholat, tentang ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga terkait dengan hal-hal fungsi dan peran masjid tadi ini ketika masjid melarang dan tidak familiar terhadap anak-anak. Jadi apa yang harus dilakukan Ustadz agar masjid bisa diramaikan kembali, baik untuk kegiatan muamalah maupun kegiatan ibadah sholat? Ya, memang perlu mungkin dalam hal ini apakah pemerintah yang melakukan sosialisasi terkait bagaimana meningkatkan fungsi dan peran dari masjid, baik dari manajemennya, dan manajemen ini ada 2 macam ya, ada manajemen dalam hal kepengurusan dan ada juga manajemen kegiatan ya, lahiriah dan batiniahnya. Nah, lahiriah itu kan berarti kepengurusannya, memang banyak masjid yang ditinggal oleh pengurus gitu ya, yang dalamnya dia sebagai ketua yayasan, dia juga sebagai imam dan lain sebagainya, dia semua ambil gitu. Sehingga masjid kekurangan ruhnya, yaitu kegiatan tadi, aktivitas tadi. Banyak sih sebenarnya regulasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini. Contoh kecil di pemerintah Kabupaten Polewali Mandar itu melalui APBD memberikan insentif kepada para pengurus masjid. Ada itu setiap sebelum Ramadan itu atau setelah Ramadan itu ada pembagian bagi imam masjid, kemudian khotibnya, kemudian mubaliknya dan lain sebagainya. Itu ada APBD-nya bahkan setiap tahun dibagikan kepada para pengurus masjid. Cuma yang menjadi garis besar di sini, pemerintah tidak menindaklanjuti itu dengan sosialisasi tentang bagaimana sebenarnya menjalankan atau menggerakkan masjid gitu. Sehingga kalau kita melakukan pembinaan, jadi pembinaan ini diawali dengan pembinaan para pengurus masjid, nanti masjid tersadarkan dengan fungsinya, maka masjid akan berubah peran menjadi menjadi penggerak dalam masyarakat. Dalam hal menggerakkan ini ya
semua aspek kehidupan sosial di masyarakat, dari aspek pendidikannya, dari aspek ekonominya, kemudian dari aspek apalagi ibadahnya apalagi gitu, peribadatannya apalagi gitu. Jadi Ustadz setelah membahas fungsi, tadi Ustadz menyebutkan manajemen. Nah, untuk memakmurkan masjid dengan berbagai macam fungsinya, Ustadz tentu butuh pengelola yang baik pula. Nah, bagaimana manajemen masjid yang baik itu, Ustadz? Ini yang saya sebutkan tadi sebelumnya nih. Jadi manajemen itu kan ada 2 macam tadi. Jadi yang perlu di manage di dalam masjid itu pertama kali adalah kepengurusannya dulu. Memang sih masyarakat di sekitar masjid harus mengambil peran. Dan dalam hal ini nggak boleh merasa bilang wah saya tidak bisa mengurus masjid atau segala macam. Jadi ada keterpanggilan kita, semisal ada masjid kemudian tidak ada yang ngurusi, ada keterpanggilan dari masing-masing individu setiap Islam Muslim untuk mengambil peran. Cuma masalahnya sekarang adalah ada masjid, ini fenomena tapi tidak banyak fenomena yang menganggap masjid itu sebagai sarana pribadi. Misalnya itu masjidnya si A, saya nggak mau ke sana, saya bikin masjid aja sendiri, jadi masjid B. Ada juga masjid C, ada masjid D. Bahkan mohon maaf di lingkungan kami sendiri pun itu masjid sampai ada berdekatan, itu sampai ada 5, sampai ada 6. Sehingga mungkin di sini juga menjadi pengaruh di mana masjid kehilangan fungsinya. Karena cara pandang terhadap masjid pun itu sudah mulai terkontaminasi dengan hal-hal tadi gitu, terhadap tadi akhirnya ada orang bangun sendiri masjid, akhirnya masjid bahkan dengan nama keluarganya gitu. Nah, memanage ini perlu dalam artian memang sih kita harus satu seia dan sekata cara pandang kita terhadap fungsi masjid tadi gitu. Sehingga memang pertama kali yang dibangun adalah jiwanya dulu. Jadi jiwa di masjid itu adalah pengurusnya. Nah, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwanya masjid itu adalah pengurusnya. Kalau tidak ada pengurus, maka tidak ada raganya. Nah, setelah pengurusnya sudah dibina, dalam artian sudah di-manage sedemikian rupa, ada ketua, ada sistem organisasi, organ ya, ada kepala yang mengetuai, ada badan-badan yang menggerakkan dan sebagainya. Maka setelah itu manage yang kedua adalah manage kegiatan. Dan nanti akan tercipta kehidupan yang dinamis dalam masjid tadi. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas kesempatannya untuk hari ini. Baiklah sahabat, demikianlah bincang-bincang kita bersama Ustadz Muhammad Nur Murdan hari ini. Sebagai kesimpulan, kita harapkan seperti apa yang telah diuraikan oleh Ustadz Murdan tadi. Nah, bahwa masjid bisa kita jadikan sebagai pusat sosial, pusat pendidikan, pusat ekonomi, tentunya pusat budaya bagi umat Islam. Baik, saya Elina Nasid pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.